Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zakia Marhamah Solihah dari MPI 4C. Di sini saya akan membahas video edukatif yang sudah saya lihat, simak terkait dengan gaya belajar Gen Z nih. Yang katanya mageran, tapi sebenarnya itu Gen Z tetap aktif kok. Nanti saya akan kaitkan dengan teori belajar yang sudah dipelajari di kelas dari mata kuliah teori belajar sama pembelajaran yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Iksan MPD. Baik, next video yang sudah saya tonton dari MN Creative Official yang dikemukakan oleh Profesor Suyatna MPD yang judulnya Rahasia Belajar Anak Muda Sekarang, yang dimana antara Gen Z itu cara belajarnya itu berbeda dengan zaman sebelumnya, yang dimana Gen Z itu lebih ke auditory sama visual. Ciri khas lainnya, Gen Z juga suka pembelajaran yang ke intinya, nggak bertele-tele, dan mereka juga karena mereka cepat bosan, apalagi kalau misalkan metode pembelajarannya tuh ceramah, itu mereka sangat bosan dan berjam-jam apalagi. Kemudian yang selanjutnya, Gen Z juga mempunyai ciri khas, mereka tuh multitasking, jadi bisa belajar sambil makan, rebahan, jalan, kemudian tapi mereka tetap cari tuh informasi terkait pembahasan mereka, informasi yang lain dikaitkan dengan materi dikaitkan dengan yang lain, seperti bisa lewat tontonan edukasi atau hal apapun. Jadi Gen Z itu tetap aktif dalam belajar, cuma emang pendekatannya tuh mereka lebih ke digitalnya gitu, jadi nggak terlalu kaku banget, jadi fleksibel, menarik, inovatif, cepat apalagi, dan eksploratif begitu. Dengan teori belajar yang sudah saya pelajari, jadi kalau yang paling relate itu dari saya sendiri itu kognitivisme sama konstruktivisme. Kenapa kognitivisme? Karena kita tuh aktif dalam mencari informasi, jadi bukan serta-merta menerima saja, tapi kita mengolah, menganalisis, dan mengaitkan ke hal lain. Informasi tersebut kita mencari tahu dari video edukasi TikTok atau Instagram atau hal aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian kita membuat mind map atau ringkasan agar kita mudah untuk memahaminya. Kemudian kenapa kok konstruktivisme? Karena kita belajar karena kita mendapatkan pengetahuan dari pengalaman. Jadi intinya kita belajar bisa di mana saja dan kapan saja, melalui apa saja, bukan secara fleksibel. Kan dari pengalaman saya pribadi, misal udah dapat materi dari di kelas nih, terus saya mau ngulangin lagi, saya belajar lagi pakai bahasa saya sendiri. Dari materi itu saya bisa sambungkan sama video edukatif yang udah saya tonton, mungkin dari YouTube, atau kemudian saya catat poin penting, kemudian saya ringkas. Saya juga bisa cari juga dari Google, juga dari AI juga pernah. Kemudian saya ringkas, saya olah, kemudian saya pahami, baru saya hafalkan, karena itu lebih memudahkan saya untuk memahami materi. Kalau misalkan langsung dari materi yang udah panjang banget, saya tuh lebih cepat bosan dan nggak variatif. Dari situ saya cari metode belajar yang paling tepat untuk saya, seperti itu. Juga nggak harus formal sih pas ngulang itu, kan saya juga bisa sambil makan atau bisa sambil rebahan, kan baru saya catat, itu bisa seperti itu kalau pengalaman saya sendiri. Sekian apa yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.